Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam persekutuan ibadah malam ini. Saat ini bersama dengan semua saudara seiman, mari kita satukan hati untuk masuk dalam persekutuan agar kita beroleh kesegaran untuk melangkah dalam kehidupan kita selanjutnya. Mengawali persekutuan, mari berdoa secara pribadi untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan mengkidungkan pujian memuliakan namanya yang agung dan besar dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 9, Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat bersekutu dalam ibadah pada malam hari ini. Biarlah kuasa-Mu boleh hadir melalui roh yang ada dalam diri kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang memimpin agar nama-Mu saja yang kami sembah dan muliakan dalam ibadah pada malam hari ini. Berkatilah ya Tuhan ibadah pada malam hari ini, dan berkatilah setiap kami yang hadir dan setiap pelayan dalam ibadah ini. Jadikanlah ibadah ini berkat dalam hidup kami, serta buatlah ibadah ini terus menjadi penyemangat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kasih-Mu, sehingga damai sejahtera Kristus dapat terus kami beritakan dan bagikan kepada seluruh umat manusia. Inilah doa kami ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 52 baitnya yang pertama, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah, bagai tirus hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-13. Setelah kita mendapatkan ayat yang akan kita baca, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami dan kami dapat memberlakukannya dalam kehidupan setiap hari. Hamba-Mu memohon apa yang diberitakan firman-Mu adalah bersumber daripada Tuhan. Kami meletakkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau bekerja kepada kami melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91 ayat 3 sampai dengan yang ke-13. Jemaat dipersilakan berdiri. Mazmur 91 ayat 3 sampai ayat 13 yang menyatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan alam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu
untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kitab Mazmur dibagi menjadi 5 bagian. Jilid yang pertama yaitu dari, kalau kita lihat di Kitab Mazmur, yaitu jilid pertama dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 41 ayat yang ke-14. Lalu jilid yang kedua dari pasal 42 ayat 1 sampai dengan pasal 72 ayat yang ke-20. Kemudian di jilid yang ketiga dari pasal 73 ayat 1 sampai dengan pasal 89 ayat 50. Kemudian di jilid keempat pasal 90 ayat 1 sampai dengan pasal 106 ayat yang ke-48. Kemudian jilid yang kelima yaitu pasal 107 ayat 1 sampai pasal 150 ayat yang ke-6. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang menjadi perenungan malam ini adalah pada jilid yang keempat yaitu Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai dengan ayat yang 106 ayat yang ke-48. Yang melatar belakangi dari jilid 4 yaitu tema apa yang akan diangkat di dalam ayat yang di dalam jilid yang keempat ini. Di dalam kalau kita lihat nanti di dalam jilid yang ketiga ini yaitu dari pasal 73, jadi kita lihat tadi di ayat di jilid yang ketiga dari pasal 73 ayat 1 sampai dengan pasal 89 ayat 50 berakhir pada pertanyaan umat. Pertanyaan umat Allah yaitu orang yang mengeluh meminta pertolongan dari Tuhan. Jadi di dalam di jilid yang ketiga yaitu bagaimana pernyataan umat Allah, orang yang mengeluh meminta pertolongan kepada Tuhan Allah. Mari kita lihat ayat pasal yang sebelumnya yaitu pasal 89. Mari kita lihat pasal 89 ayat yang ke-51. 51 sampai dengan ayat yang ke-52. Di sana dikatakan, saya akan baca. Ingatlah celah hamba-Mu, ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa yang dilontarkan oleh musuh-musuh-Mu, ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang Kau urapi. Orang Israel pada masa itu
menghadapi suatu krisis yang sangat berat. Yerusalem dan Bait Allah sudah dihancurkan pada tahun 586 sebelum Masehi. Banyak orang, termasuk garis keturunan akhir dari keluarga Daud, semua dibawa ke pembuangan. Dalam kondisi seperti ini, mereka merasa sudah tidak berdaya, tidak ada harapan. Bagaimana kondisi krisis moral mereka, krisis atau kondisi yang sangat berat terhadap kehidupan umat Israel pada waktu itu. Ini dalam jilid yang ketiga. Kemudian lalu kita lihat di jilid yang keempat, dari pasal 90 ayat 1 sampai dengan pasal 106 ayat 48, ini tampaknya disusun sebagai sebuah tanggapan terhadap krisis iman, yaitu krisis iman orang Israel pada waktu itu. Apa yang diceritakan tadi di jilid 3. Di sana tertulis, yaitu tadi di ayat yang 51 dan 52 tadi yang saya bacakan. Kelihatannya orang Israel tidak ada harapan, ya, kalau kita lihat di sana dicela, ya, dihina dan lain sebagainya. Ketika menghadapi krisis iman itu, orang Israel tidak ada harapan. Sudah dibawa ke pembuangan, bagaimana kita bayangkan kondisi situasi pada saat itu, sehingga mereka mengalami suatu krisis iman. Lalu kita lihat pada Mazmur 90, mari kita lihat Mazmur 90 ayat 1 sampai 7, di sana dibuka 90, di sana dibuka yaitu sebagai doa Musa. Kalau kita lihat di sana, ya, dibuka dengan kata doa Musa, yaitu doa Musa abdi Allah, ya. Mengapa Musa ini mempunyai peranan? Musa adalah pemimpin terbesar pada waktu itu, karena Musa ini adalah, kita ingat bahwa umat Israel waktu keluar dari tanah Mesir, yang memimpin adalah Musa. Nah, pada waktu itu, waktu sebelum itu, umat Israel belum memiliki raja, belum punya Bait Allah, belum punya tanah. Ini kondisi umat Israel pada waktu itu. Sedangkan di Israel, lambang kemapanan orang, atau orang dikatakan sudah mapan adalah, atau keadaan kondisi yang sudah mapan adalah adanya raja, adanya Bait Allah, adanya tanah. Ini lambang kemapanan. Tetapi apa yang terjadi? Umat Israel belum memiliki tanah, raja, Bait Allah. Dan pada waktu itu yang memimpin adalah Musa. Umat Israel bersama Musa berarti di sana adalah keikutsertaan Allah memimpin umat Israel. Dan bukti bahwa atau bentuk pemeliharaan Allah kepada umat Israel. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam ini adalah bentuk doa dan pertolongan. Mau bicara tentang
atau bentuk pertolongan Allah di waktu kesusahan atau kesukaran. Jadi pada malam hari ini, bagaimana bentuk doa dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada umatnya di dalam menghadapi kesukaran, persoalan, pergumulan. Mari kita lihat bacaan kita pada malam hari ini, yaitu Mazmur 91 ayatnya yang ketiga. 91 ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Bacaan kita dibuka dengan sebuah statement bahwa Tuhan adalah penolong. Tadi di dalam ayat yang ketiga dikatakan di sana, ya, Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Gambaran tentang penangkap dan jerat penyakit sampar itu, pemazmur sering menggunakan bahasa-bahasa simbolis. Jadi, apa yang tertulis di sini adalah merupakan simbolis. Jerat penangkap biasanya digunakan penangkap binatang. Dalam konteks bacaan ini, jerat ini merujuk pada apa? Apa maksud dari ayat ini? Jadi, merujuk pada persekongkolan niat jahat musuh untuk mencelakakan umatnya. Jadi jerat itu melambangkan bahwa ada persekongkolan musuh untuk mencelakakan umat Tuhan. Lalu penyakit sampar, pemazmur biasanya dalam doa-doa permohonan, dia akan mengungkapkan akan penyakit. Ketika berdoa, berbicara tentang penyakit. Tapi ini bukan letter luck atau secara hurufiah penyakit yang sebenarnya. Tetapi tentang penderitaan yang sangat berat jatuh kepada orang-orang percaya atau pada kita semua. Orang-orang yang percaya merasa tidak berdaya karena segala penyakit, segala persoalan ada di sana. Sehingga ketika merasakan itu, umat tidak merasa berdaya, tidak mampu. Apa yang harus mereka lakukan atau apa yang kita rasakan juga, ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan, bagaimana dalam kondisi yang ketidakberdayaan itu? Apa yang harus dilakukan oleh umatnya? Tadi ada musuh, ada penyakit, lalu menimpa kita sebagai orang-orang percaya. Ini kita jatuh dalam ketidakberdayaan. Dalam bacaan malam ini, tadi di awal dikatakan bahwa Tuhan penolong buat mereka. Tuhan penolong bagi kita. Mari kita baca di dalam ayat yang keempat, di dalam pasal 91. Di sana dikatakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran sayap, gambaran kepak, semuanya itu merupakan simbol dari perlindungan Allah. Di sini mau dikatakan bahwa dalam situasi pergumulan, situasi penderitaan yang berat, dan kita merasa tidak berdaya, Tuhan akan menolong umatnya.
umat dapat bersandar, berharap kepadanya. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan bagaimana ketika umatnya jatuh, ketika umatnya tidak berdaya, lalu di sana umat bisa bersandar, berpengharapan padanya, yaitu kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menolongnya. Itu di dalam ayat 4. Lalu mari kita lihat di ayat 5 sampai 10, nanti Bapak dan Ibu bisa membacanya, yaitu mau menyerukan pemazmur bahwa umat Tuhan tidak perlu takut. Umat Tuhan tidak perlu cemas. Umat Tuhan, kalau saya akan baca mungkin di ayat yang kelima saja, nanti yang selanjutnya Bapak dan Ibu bisa membacanya, yaitu dari ayat 5 sampai ayat 10. Di sana dikatakan apa? Tuhan mengatakan, jangan kamu takut, Tuhan bersamamu, Tuhan menolongmu. Saya akan membaca di ayat yang kelima. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan alam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Di sana Allah berjanji, engkau tidak usah takut. Engkau tidak usah merasa tidak berdaya. Aku akan menolongmu. Nanti ibu bapak saudara bisa baca dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Bagaimana Tuhan Allah menolong umatnya. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak, serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bertanya, apakah kita tidak akan mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami pergumulan sebagai orang yang percaya itu? Sudah baik-baik saja ikut Tuhan, tidak ada masalah. Tetapi kalau hidup kita tidak ada masalah, berarti tanda tanya ya. Karena semuanya tidak ada masalah, kita tanda tanya di sini. Kita kondisinya seperti apa ya. Jadi di sini bukan berarti orang-orang yang percaya kepada Tuhan lepas dari penderitaan. Orang percaya itu pasti mengalami pergumulan. Mengalami pergumulan dalam pekerjaan, mengalami pergumulan menghadapi pendidikan anak-anak, mengalami masalah ekonomi dan lain sebagainya. Ya, banyak pergumulan. Ini merupakan bagian kehidupan umat Tuhan dan kita semua. Persoalannya adalah pergumulan itu bagian dari kehidupan kita. Pasti kita menghadapinya. Tidak ada orang mengatakan, saya tidak punya pergumulan, saya semuanya serba ada, keuangan saya tidak ada masalah. Tetapi di sini sebagai kehidupan, kita umat manusia dalam menjalankan kehidupan, dan ini merupakan bagian dari kehidupan, pasti kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada atau masalah-masalah yang ada. Walaupun nasib orang berbeda-beda, pergumulan berbeda-beda, dan menghadapi persoalan pun berbeda-beda. Tergantung kadar kekuatan orang itu. Tergantung Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam menghadapi suatu persoalan yang ada, yang berjalan, yang kita hadapi, tergantung. Jadi di sini dikatakan bahwa orang percaya itu tetap akan ada perlindungan dari Tuhan. Segala persoalan, segala penderitaan, segala macam permasalahan, di sini dikatakan tadi pemazmur bahwa di sana atau di dalam diri kita harus meyakini bahwa akan ada perlindungan dari Tuhan. Tuhan akan menopang kita,
Tuhan akan mengulurkan tangan kita ketika kita menghadapi persoalan. Tetapi tadi tergantung kita dalam menghadapi persoalan itu. Tetapi di sana ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan ikut campur tangan di dalam segala persoalan hidup orang yang percaya. Tuhan akan melindungi kita. Jadi jangan takut terhadap pergumulan yang akan dihadapi maupun yang sedang dihadapi. Jadi kita harus menyerahkan semuanya. Tadi kalau nanti kita baca di dalam ayat 5 sampai 10 di sana, bagaimana Allah ikut serta, Allah turut campur tangan di dalam umatnya yang mengalami penderitaan, mengalami pergumulan. Lalu mari kita lihat di ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11, bacaan kita sampai ayat yang ke-13. Ya. Saya akan bacakan di sini. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Itu janji Tuhan kepada umat yang percaya dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Lalu di sini dikatakan bahwa tadi dikatakan bukan letterlek, di sini itu ada singa, ada ular naga, tetapi ini adalah simbol. Jadi seperti penyakit, jerat, ini gambaran bagaimana penderitaan tadi yang tadi saya jelaskan yang sebelumnya, bahwa penyakit, jerat, binatang buas seperti anak singa, ular tedung, ular naga, semua ini merupakan gambaran musuh. Itu melambangkan kehadiran musuh-musuh di dalam kehidupan mereka dan juga pada kehidupan kita. Itu lambang musuh dan penyakit yang ada pada mereka. Jadi Bapak dan Ibu, ini Mazmur dalam pasal 91 ayat 3 sampai 13 ini, pembelajaran apa sih yang kita akan dapat? Apa yang kita akan petik dari pembelajaran ini? Tentunya ibu-ibu, bapak, saudara, dan saya akan mendapatkan apa sih untuk diri kita sebagai orang yang percaya ketika menghadapi persoalan ini. Yang pertama adalah bahwa kasih setia Tuhan itu selalu hadir. Kasih setia Tuhan selalu hadir untuk anak-anaknya dalam semua situasi dan kondisi kita. Itu kita harus sadari. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anak-anak Allah. Walaupun dalam pergumulan, setiap situasi, kasih Tuhan selalu hadir. Ini janji Tuhan. Dan tentunya Bapak, Ibu, Saudara pernah merasakan itu. Dan saya sudah merasakan itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan begitu kasih. Tuhan kasih setia Tuhan kepada kita. Tetapi kadang-kadang umatnya ya sering dan bahkan tidak setia untuk menyatakan kasih kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita belajar dari bacaan kita malam ini bahwa yang namanya pergumulan,
penderitaan, masalah itu merupakan bagian daripada hidup. Bagian daripada kehidupan kita sebagai umat manusia yang ada di dalam dunia. Pasti akan dihadapi oleh siapapun dan kita sebagai orang percaya. Tidak ada yang akan terlepas dari semua masalah itu. Tetapi inilah, permasalahan itu ada. Tetapi janji Tuhan dalam pergumulan itu bahwa Tuhan hadir. Tuhan menyatakan kehendaknya. Tuhan menjaga akan anak-anaknya. Pertolongan Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolongnya dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang kita rasakan dalam keseharian kita. Tuhan punya caranya sendiri, Tuhan punya waktunya sendiri, Tuhan akan selalu hadir, dan Tuhan meminta kita apa, Bapak dan Ibu? Yaitu Tuhan meminta kepada kita agar percaya dan bersandar kepadanya, menaruh harapan kepadanya, agar kita melihat akan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 2. Besarkan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang setia di tengah berbagai situasi yang sulit dalam kehidupan kami hari lepas hari, tolonglah kami ya Tuhan, ajarlah kami umat-Mu untuk senantiasa berlindung hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu memimpin kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu hari lepas hari. Di dalam keterbatasan kami sebagai umat yang percaya kepada Engkau, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan selalu melindungi kami setiap saat. Oleh karena itu, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menolong hidup kami. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang sakit
dan jemaat yang sedang proses pemulihan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka, yaitu Bapak Freddy Sahertian, Bapak R. Simbolon, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Yulia Napitupulu, Ibu Audrey Sahertian, Saudara Winnie Taidi, Bapak Reviano Mailoa yang sekarang berada di rumah sakit Fatmawati, Ibu Minerna Baho, Ibu Elsa Pranoto, Ibu Popon Simanjuntak, Bapak Victor Tumanseri, Saudara Wilbert Taidi, Saudari Windy Taidi. Tentunya ada banyak juga saudara-saudara kami yang tidak disebutkan namanya. Kami mohon Engkau hadir tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, tolong mereka agar mereka juga memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Berikan kekuatan, kesabaran di dalam segala penyakit yang ada, agar mereka menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Melalui obat yang mereka minum, melalui perawatan, Tuhan menjamah mereka. Kami menyerahkan mereka yang sakit ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau jamah. Kami tahu Engkau adalah dokter dari segala dokter. Oleh karena itu, dengan kuasa darah Tuhan Yesus, mereka memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Pancaran Rahmat dalam kondisi mereka masing-masing. Engkau yang tahu. Kami memohon kepadamu Tuhan, agar mereka juga memperoleh kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan juga hadir di tengah-tengah pergumulan mereka dalam kondisi saat ini, dampak dari pandemi COVID. Tuhan, kiranya tolong mereka ketika mereka mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan, berikan suatu berkat bagi mereka, dan mampukan kami juga agar kami menjadi berkat bagi mereka. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala pergumulan yang ada di anggota jemaat-Mu GPIB Pancoran Rahmat. Baik juga dalam masalah mendidik anak-anak. Tuhan, Engkau menyertai anak-anak yang ada di jemaat-Mu GPIB Pancoran Rahmat, agar mereka bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi anak Tuhan yang setia, menjadi berkat bagi sesama, dan mereka bertumbuh mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, berkati di dalam pendidikan anak-anak kami. Dalam kondisi seperti ini, berikan kesabaran kepada orang tua dalam mendidik anak-anak mereka, karena sampai saat ini belum bisa tatap muka untuk belajar. Tuhan, berikan kesabaran orang tua dalam menghadapi pembelajaran anak-anak, agar mereka penuh kasih terhadap anak-anak mereka. Tuhan, berkati juga anak-anak ini agar mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam belajar, agar mereka tidak menjadi suatu beban di dalam mereka mengikuti pembelajaran melalui Zoom atau streaming. Kami menyerahkan pertumbuhan anak-anak kami ini, mereka agar menjadi anak-anak yang dapat memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga mohon kiranya Engkau tetap memelihara seluruh jemaat GPIB Pancoran Rahmat ini, agar kami tetap dipelihara, tetap Tuhan menjaga kami, Tuhan menopang kami, Tuhan menguatkan iman kami. Oleh karena itu kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Engkau penolong bagi kami. Berikan suatu keyakinan kami, berikan suatu ketulusan kami bagaimana memuji Tuhan,
bagaimana bersekutu dengan Engkau. Oleh karena itu kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga berkati program yang akan dilaksanakan dan sedang dilaksanakan dalam Jemaat Pancoran Rahmat, terutama proses izin prinsip tempat ibadah Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai kami di dalam proses ini, agar gedung yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, Tuhan memberikan hikmat bagi kami di dalam proses untuk mengurus izin prinsip. Tangan Tuhan menolong kami, berikan hikmat kepada kami agar kami melakukannya apa yang Tuhan kehendaki. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi Pancoran Rahmat. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk PTD, yaitu Pelkat PKP Semupel Jabar 2, dan rencana akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus. Kiranya Engkau menyertai, menolong kami ketika kami melakukan persiapan, baik itu multimedia maupun peralatan atau perlengkapan lainnya. Tuhan juga berkati pengurus agar mereka memperoleh kesehatan daripada Tuhan, dan berikan hikmat kepada mereka, pengurus Pelkat PKP Pancoran Rahmat, agar Tuhan memberikan hikmat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Apa yang mereka lakukan biarlah juga menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, Engkau selalu memberkati pengurus Pelkat, dan berkati juga multimedia dan kondisi cuaca yang baik, sehingga dapat berjalan dengan baik acara PTD ini. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau turut campur tangan di dalam segala persiapan yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana persidangan Sinode ke-21, yaitu pada tanggal 26 sampai tanggal 31 Oktober 2021. Tuhan, kiranya Engkau berkati Sinode dan seluruh jemaat agar semua gereja dapat mengikuti kegiatan ini, dan kegiatan persidangan ini juga menjadi berkat di dalam pertumbuhan iman jemaat-Mu di setiap gereja. Oleh karena itu kami menyerahkan segala persidangan atau rencana yang sudah disiapkan oleh mereka. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam persidangan ini. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk upaya pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah di daerah untuk menangani pandemi COVID. Tuhan, segala usaha sudah mereka lakukan. Oleh karena itu, Tuhan turut campur tangan agar kami, masyarakat Indonesia, juga dapat memberlakukan protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan pada saat ini masih berproses di dalam vaksin COVID-19. Dan kami juga pada tanggal 24 nanti di Gedung Serbaguna ini digunakan untuk kegiatan pelaksanaan vaksin COVID yang kedua. Oleh karena itu, Tuhan juga menyertai segala rencana, segala kegiatan, segala persiapan agar dapat berjalan dengan lancar. Dan biarlah nama Tuhan dapat dimuliakan melalui kegiatan ini. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk Ibu
Magdalena Suma sebagai liturgi, Jerry Mangoal sebagai organis, Ibu Joy Riri Hena sebagai pemandu lagu, Bapak Andrew Lakusaba dan Saudara Roland Suma sebagai tim multimedia. Tuhan berkati pelayanan mereka. Tuhan berkati di dalam kegiatan mereka, baik itu di rumah, baik itu di tempat kerja. Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Apa yang mereka lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan suatu kesehatan agar mereka selalu dapat melakukan tugas yang sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang di surga, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang terdapat dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari berikanlah persembahan yang terbaik baginya untuk menunjang karya pelayanannya melalui jemaat ini. Tuhan memberkati persembahan kita.
Jemaat, marilah kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami memberi persembahan sukarela seperti ini. Kami sadar ya Tuhan bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan kurban dan darah-Mu yang kudus itu, yang Engkau persembahkan untuk keselamatan kami. Terima dan kuduskan persembahan kami ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 410 bait 1 dan 2. Tenanglah kini hatiku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.